Ada satu musuh terbesar dalam hidup kita, Pastor. Ya. Tidur ikut kamu, makan ikut kamu, sikat gigi ikut kamu, ke mall ikut kamu, belanja ikut kamu, kemanapun pergi ikut kamu. Dan ini musuh terbesar kita. Apa itu? Itu apa? Dagingmu. Yeah. Catherine Kuhlman Oral Robert Benhin berkata, die to self. Daging kita ini musuh terbesar. Pembunuh destiny terbesar adalah daging kita. Engganmu, malasmu. Penghalang mujizat. Penghalang. Dan itu di dalam tubuh kita. Makanya orang perlu namanya pikul salib sangkal diri. Kenapa? Membunuh daging kita. Welcome keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam Deep Talk with Pastors. The truth shall set you free. Kebenaran yang saudara ketahui akan memerdekakan saudara. Dan hari ini kita akan membahas satu topik tentang mujizat. Nah, saya tahu pasti keluarga Higher Than Ever Church dan juga teman-teman yang menyaksikan podcast ini tentu berharap dan pengen juga mengalami mujizat dalam kehidupan kita semuanya. Nah, karena itu di studio sudah ada bersama dengan kita Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor. Shalom. Senang Pastor bisa ada di sini. Ya. Jemaat semua, saya khusus untuk mujizat ini mengundang Pastor Hengki karena beliau mendapat karunia dari Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk melayani kesembuhan ilahi dan juga menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang mengalami kesusahan dalam hal sakit penyakit dan banyak hal. Nah, karena kita akan bahas bersama-sama dengan beliau bagaimana sih kita bisa memperoleh suatu mujizat, mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Pastor, saya ingin bertanya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di tempat kami di media, dan pertanyaannya seperti ini Pastor, langsung. Bagaimana saya bisa mengalami mujizat dalam hidup saya? Apa sih bahannya mujizat sehingga itu juga terjadi dalam kehidupan saya? Nah, kalau ada kata bagus tuh, kata bahan ya. Bahan itu sebetulnya adalah substance, ya. Itu di Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang engkau tidak lihat. Ya. Nah, jadi bahan daripada mujizat itu adalah iman sebenarnya. Tuhan itu seringkali, bukan seringkali, tapi banyak kali juga di firman ditulis nanti juga Tuhan bisa tergerak oleh karena belas kasihan. Itu beda lagi. Yeah. Tapi seringkali di dalam Alkitab kita melihat Tuhan itu sangat tergerak oleh karena apa? Iman seseorang. Ya, buktinya, contohnya apa? Di kolam Bethesda, yang sakit satu orang, kenapa yang sembuh cuma satu? Ya kan? Yeah. Kemudian banyak sekali pada saat itu Tuhan Yesus dikerumuni dengan orang sakit, tapi yang sembuh juga beberapa, nggak semua disembuhkan. Yeah. Karena apa? Seringkali Tuhan melihat ada satu bahan yang tadi ditanyakan, itu apa? Iman. Karena iman, tanpa iman tidak ada satu orang pun berkenan di hadapan Allah. Dan kalau sudah bertanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau tuh terus berharap. Jadi banyak orang Kristen berdoa tapi nggak berharap. Yeah. Dan bukti dari segala sesuatu yang kau nggak lihat memang belum kelihatan. Tapi engkau berharap dan kau percaya. Iya. Itulah iman. Nah, jadi bahannya apa? Ya iman. Makanya Tuhan Yesus berkata, masih adakah iman di bumi ini? Artinya banyak orang lose faith, kehilangan iman. Banyak orang Kristen dari ini kehilangan iman. Kenapa? Karena doa yang belum dijawab, karena berpuasa nggak dijawab, karena permasalahan yang tidak pernah kunjung selesai, penderitaan yang tidak pernah selesai, penyakit yang tidak pernah sembuh, dan akhirnya membuat mereka kehilangan iman. Makanya substance yang Tuhan butuhkan untuk mendapatkan mujizat salah satunya adalah iman. Nah, Pastor, berarti soal iman tadi ya, setiap orang berarti bahan dasar dari seorang bisa mendapatkan mujizat itu adalah waktu dia punya iman. Tuhan tuh nggak pernah tergerak oleh karena engkau menangis. Iya. Tuhan tidak tergerak karena kebutuhanmu. Kalau karena kebutuhanmu, berarti orang-orang yang kelaparan di seluruh dunia, iya, nggak dapat mujizat. Orang kena bencana, nggak ada mujizat. Iya. Tapi Tuhan itu sangat tergerak
sangat istilahnya digerakkan karena iman seseorang. Karena Ibrani berkata tanpa iman tidak ada orang yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Iman tuh yang membuat Tuhan tuh berkenan, membuat Tuhan tuh menggerakkan dia gitu. Ingat saya perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Ya. Yesus itu disenggol begitu banyak Dikerumuni. orang, kerumuni banyak orang, dan sampai orang bertanya, loh, kamu kok tanya siapa yang megang kamu? Kita ini Semua orang juga semua pegang. megang kamu. Tapi tidak ada satupun yang mereka mengalami mujizat seperti dari Tidak ada perempuan satupun yang tenaga Yesus keluar untuk Keluar. mereka. Artinya tidak ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang turun Yang selain bisa daripada. nyedot, istilah gitu ya. Nah, kalau gitu bagaimana, Pastor? Bisa memunculkan iman dalam Iman kehidupan timbul kita? dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, Roma 10:17. Ya. Artinya apa? Kalau engkau mendengarkan firman, engkau mendengarkan rema, iman muncul. Ya kalau engkau tidak mendengarkan firman, bukannya apa yang baik, yang suci, yang sedap dengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, ya iman gak bisa muncul. Karena kamu terlalu banyak noisy di luar yang kamu dengarkan. Dengarkanlah firman, dengarkanlah khotbah, dengarkanlah kebenaran firman. Nanti iman akan muncul. Jadi semakin banyak, kalau kita semua orang-orang, semua jemaat yang sedang menantikan mujizat ini, berarti semakin banyak dengar firman dulu. Iya. Bukan hanya pasif menantikan ya, Pastor ya, tapi dengar firman, terus perbanyak supaya iman itu akan muncul dalam kehidupan kita. Buat Tuhan tuh membalikkan tangan, mujizat. Ya kan? Iya. Iya toh, Tuhan membalikkan tangan kok mujizat. Tapi kan pertanyaannya, bahan dasar kata-kata tadi bagus pertanyaan pertama itu. Bahan dasar apa yang bisa membuat Tuhan tuh memberikan mujizat? Iman. Itu bahan dasar paling kuat. Iya kan? Iya. Tapi Pastor, ada satu juga kejadian kan di Alkitab, ada seorang yang memiliki penjaga rumah ibadat ya, Yairus kalau saya nggak salah. Dia kan berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, itu ada lagi nih. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gitu. Apakah engkau sanggup? Dia berkata, Tuhan, apa engkau sanggup menyembuhkan anakku? Loh, kamu tanya aku sanggup. Langsung, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah itu, ini apa lagi nih, Pastor? Itu belas kasihan Tuhan. Ada lagi. Mercy of God. Jadi Tuhan melihat makanya saya bilang salah satu bahannya adalah iman. Karena iman tuh paling bisa menggetarkan dan menggerakkan hati Tuhan. Dulu ada seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth. Dia berkata begini, kalau Tuhan tidak bergerak, aku akan menggerakkan Tuhan. Saya bilang, ini orang terlalu berani ya, bisa menggerakkan Tuhan. Tapi dia ditambahin kata-katanya, aku akan gerakkan dia dengan imanku. Itu radikal banget tuh pernyataan dia. Walaupun saudara nggak setuju, tapi yang ngomong bukan saya, itu yang ngomong Smith Wigglesworth. Minimal saudara belum pernah bangkitin orang mati, dia bangkitkan 30 orang mati. Iya. Nah, artinya apa? Tuhan tuh bisa sangat berkenan kalau ada iman. Di dalam peristiwa Yairus itu kan dia di tengah jalan dihentikan oleh 12 tahun sakit pendarahan. Iya. Nah, itu kejadian. 12 tahun sakit pendarahan itu kan sembuhnya karena apa? Hei ibu, imanmu besar, imanmu menyelamatkan engkau. Siapa yang menyentuh aku? Dia ketakutan kan. Tidak ada yang berani menjawab. Dan akhirnya dengan ketakutan dia berkata, aku yang nyentuh aku. Kenapa kau sentuh aku? Aku rasakan ada tenaga yang keluar. Kenapa kau sentuh aku? Karena aku percaya kalau asal aku sentuh jubahnya aku akan sembuh. Itu iman. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Besar imanmu, ibu. Jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Dan itu berkali-kali Tuhan Yesus selalu berkata seperti perwira yang hambanya sakit. Besar imanmu. Ucapkan sepatah kata Tuhan, hambaku. Tuhan sangat impress, sangat surprise. Kalau sampai lihat ada satu orang beriman. Jadi menurut saya itu bahan paling kuat. Nah nanti kalau ada case-case khusus misalnya kayak tadi anak perwira Yairus, sangkamu aku tidak bisa menyembuhkan, itu sampai ngamuk loh sebenarnya itu. Bisakah aku menyembuhkan? Anaknya kan sudah nggak usah nyusahin guru, anakmu sudah mati, nggak perlu lah, nggak perlu tahu lagi. Tadi masih sakit, sekarang udah mati, sudah nggak usah susahkan guru. Kemudian berkata, Tuhan Yesus berkata, percaya saja. Udah ngomong itu, percaya saja. Bisa nggak Tuhan? Loh kamu kok mempertanyakan? Sangkamu kamu udah bisa. Nah, jadi jangan salah ngerti dengan kekayaan di Alkitab itu. Ada orang-orang yang sembuh karena iman, luar biasa. Dan itu selainnya membuat Tuhan sangat, tidak pernah aku jumpai satu orang beriman sebesar ini di sana. Itu sebuah pujian loh, Pastor. Tapi memang ada orang-orang nanti karena belas kasihan Tuhan, tergerak oleh karena belas kasihan, sembuhkannya ada. Ada lagi mungkin yang ini, Pastor. Perempuan yang dikatakan anjing tuh. Nah, itu imannya juga. Ya, imanmu menyelamatkan kan, kita ngomong gitu.
Karena kenapa kalau dia Tuhan berkata ada iman? Karena dia tetap persisten berkata walaupun dikatakan anjing. Walaupun dikatakan Gentiles, walaupun dikatakan anjing, dia tetap persisten. Ini memang anjing kok. Tapi anjing ini nggak dapat rotinya nggak masalah kok. Dapat remahnya juga. Oh itu Tuhan. Wih besar juga imanmu ya. Itu jawaban orang beriman. Satu kata Pastor. Yeah. Iman itu loud, berbunyi keras. Iman itu pasif. Iman itu tidak pasif. Iman itu aktif. Tidak diam, tapi terus persisten, berteriak. Bartimeus, shut up, tutup mulut kamu. Semakin keras kita bilang, semakin keras dia teriak, anak Daud, kasihan aku. Itu ditegur sama Yesus, suruh diam, suruh shut up, suruh diam. Tapi dia tidak mau berhenti. Itu iman. Iman itu loud. Tidak terhentikan. Ditegur, dikatakan fanatik, dia akan terus teriak. Terus ketuk, terus cari, dan kau akan mendapat. Jadi berarti iman itu memunculkan orang untuk terus berharap, terus percaya sekalipun dihentikan. Sekalipun kenyataannya sepertinya tidak ada terjadi apa-apa. Itu akan menjadi bahan. Nah, itu yang membuat Tuhan terpesona. Begitu dia dapati iman di muka bumi ini. Oke, Pastor, ini ada pertanyaan nih. Mengapa sih orang yang baru bertobat sepertinya gampang dapat mujizat, sedangkan yang sudah lama Kristen malah sulit rasanya dapat mujizat? Saya ingat dulu almarhum Pastor Petrus Agung dulu kan sering ngomong nih, kalau udah KR kesembuhan ilahi, justru rata-rata yang disembuhkan banyak kan adalah orang-orang yang bukan orang Kristen, Pastor. Dan sederhana. Orang-orang sederhana. Dan mereka lebih cepat sembuh mendapatkan mujizat. Nah, itu kenapa, Pastor? Menurut Pastor Hengki kenapa? Dari pengalaman saya KKR kesembuhan ilahi memang betul. Kebanyakan orang-orang yang sembuh itu orang yang lebih sederhana, lebih simple, lebih nggak complicated, lebih tidak terlalu banyak mikir. Nah, karena saudara tanpa engkau sadari, seringkali cara kita berpikir, paradigma kita, konsep kita, sembuh itu harus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 baru sembuh. Orang-orang yang sudah Kristen cukup lama karena konsepnya dia yang salah, akhirnya membuat orang-orang itu tidak bisa sembuh. Tapi juga bukan karena itu saja, banyak faktor lah. Nah, tapi kenapa kalau orang-orang yang simple, sederhana, bahkan kadang seringkali bukan orang Kristen? Satu, Tuhan ingin menyatakan mujizatnya supaya dia ngerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi yang kedua, karena simple mereka. Simpelnya gimana? Mereka sudah nggak punya uang, mereka sudah tidak bisa ke dokter, penyakit mereka dokter sudah vonis mati. Harapan satu-satunya apa? Sudahlah, suruh percaya, aku percaya dah lah pokoknya. Udah gak banyak mikir, nggak banyak mikir lah. Suruh terima Yesus, aku terima Yesus saja lah. Gak urusan, pokoknya yang penting gue sembuh. Itu simple. Buat Tuhan lebih gampang bekerja seperti itu daripada dengan orang bisa nggak ya? Nanti kok sembuh nggak ya? Bener nggak ya? Orang-orang gitu lari ke depan, langsung lari ke depan. Orang yang complicated maju ke depan. Ya usahlah. Paling nggak sembuh. Aku udah pernah maju nggak sembuh. Udah 2 kali nggak maju. 3 kali. Orang seperti ini yang nggak punya garansi apa-apa. Apa mau 10 kali maju ke depan dia akan lakukan. Yang penting gua sembuh. Itu yang membuat Tuhan akhirnya be a simplicity. Jadilah simple, sederhana. Seperti anak kecil, polos, tulus saja. Lebih mudah. Nah, ini mungkin pertanyaan dari jemaat ini yang bingung juga nih. Apakah salahnya di mana sebenarnya, Pastor? Kenapa kok sepertinya orang yang bertobat ini kayak gampang banget gitu dapatnya, sedangkan yang sudah lama ini sudah ikut Tuhan mungkin. Ya, saya pernah dengar kan kalau kita masih anak-anak bertobat, wah Tuhan ngasih semua nih. Nanti kalau sudah dewasa, nah itu anggapan itu bagaimana, Pastor? Nah, itu sebenarnya tadi yang pertama saya tak jawab ya, karena simple segala macam. Tapi yang kedua adalah sebetulnya Tuhan itu juga kadang sengaja tidak menjawab langsung di depan karena Tuhan lebih cinta proses. Oke. Ya, kalau misalnya saudara masih baby rohani, yang tadi Pastor Mike cerita, setiap baby mau makan nangis, ngompol nangis, mau pup nangis, hanya bisa nangis, orang tuanya langsung menolong. Itu baby. Karena kalau dia butuh pertolongan masih baby. Kok masih lahir baru, mujizatnya gampang, Pak. Begitu lahir baru minta apa saja dikasih, seluruh dunia pun dikasih, ya kan? Setelah jadi Kristen cukup lama, dewasa, kenal Tuhan segala macam, tambah sulit. Kamu di padang gurun. Sepertinya Tuhan tersembunyi, sepertinya Tuhan tidak mau jawab. Dia mau lihat kesetiaanmu, dia mau lihat kesungguhanmu, dia mau lihat kamu masih setia enggak, kamu masih percaya enggak, walaupun sepertinya mujizat tidak datang. Tuhan mau lihat namanya
karaktermu yang Tuhan ingin cari. Nah di situ ya itu kita nggak bisa salahin. Iya. Memang Tuhan ingin didik kita supaya kita belajar namanya persisten, tetap percaya walaupun tidak lihat hasil, bukan kaki karena lihat hasil tapi karena percaya. Bukan Nah, ikut Tuhan karena dapat sesuatu. Iya. Tapi ikut Tuhan karena pribadinya. Kalau misalnya nggak dapat, kamu bagaimana? Kan banyak faktor. Iya. Tuhan ingin uji hati kita. Kalau misalnya anakmu yang tak tertunggal yang kamu tunggu sudah 30 tahun, tak minta lagi gimana? Nah, gitu ya. Itu tadi kata yang kedua adalah kata istilahnya kata mendengarkan Abraham adalah Abraham tuh tahu bagaimana dia berhenti. Saat Tuhan stop. Nah, banyak orang Kristen bisa lakukan di awal. Tapi seringkali orang Kristen tidak bisa mendengar pada saat disuruh berhenti. Nah, itu lain lagi, itu cerita berbeda. Kita bicara tentang mujizat. Iya. Oke. Jadi itu tadi ya Pastor ya. Jadi seringkali kan kita mengalami ya, jemaat juga pasti akan seringkali juga melihat, mendengarkan begitu banyak orang-orang yang mengalami kesembuhan ya. Kalau Pastor Hengki kemarin baru pulang dari Jepara ya. Dan banyak juga orang yang disembuhkan. Dan mungkin juga jemaat yang melihat nanti video klipnya mungkin kalau saat diputar juga mereka juga kok ini lagi nunggu, lagi sakit ini juga masalah gitu, kok sembuh-sembuh ini kok orang kok bisa ngalamin gitu loh. Jadi itu yang mungkin juga ini ya. Tapi betul ya, kita harus makin dewasa. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan menganggap bahwa wah kalau nggak dijawab doanya begini berarti Tuhan sudah mulai nggak sayang nih sama aku. Bukan ya Pastor ya. Bisa Tuhan saya kasih contoh Pastor mendewasakan supaya jawab jemaat yang sepertinya doanya belum dijawab. Contoh nih, Smith Wigglesworth itu membangkitkan 13 orang mati. Anaknya tuli. Gimana? Jawabannya gimana? Pernah dicemooh dia. Iya. Kamu rasul iman, bangkitkan orang mati 13, anakmu aja masih tuli. Kasih kami jawaban. Terus si Smith Wigglesworth kan ditantang waktu khotbah gitu. Gak usah bilang kamu rasul iman, anakmu aja gak bisa sembuh. Sementara kamu katanya sudah membangkitkan 13 orang mati. Pastor Mike tahu jawabannya Smith Wigglesworth apa? Kalau kamu bisa jelaskan aku kenapa kepala Elisa botak, baru saya akan jawab kenapa anak saya gak sembuh. Pak Elisa melakukan mujizat yang banyak juga ya. Banyak mujizatnya, tapi kenapa kepalanya botak? Tidak bisa menumbuhkan rambutnya. Baru akan jawab kenapa anakku tetap tuli dan tidak bisa mendengar. Oke, Pastor, apakah mujizat itu terjadi secara acak atau buat pribadi tertentu? Karena sudah nunggu mujizat tapi kok nggak datang nih. Bukan acak ya, bukan random Tuhan jatuhnya jackpotnya kok mungkin ini seperti kolam Bethesda itu. Jadi yang paling cepat masuk ya sembuh duluan gitu. Bukan acak atau random ya, bukan ya. Tapi mujizat tadi loh saya katakan Tuhan tuh nunggu iman. Ada nggak iman di bumi ini? Kamu tuh istilahnya tempat tinggal landasnya pesawat terbang tuh ada nggak sih dalam hidupmu? Mujizat mau mendarat, tapi landasannya nggak ada. Gak ada iman, masih ragu, masih ngomel, masih gak percaya, marah-marah. Ya gak bisa mendarat lah mujizatnya, istilahnya begitu. Ada yang begitu ya. Ya saudara siapkan lepas landasnya itu istilahnya. Iman itu. Kalau misalnya nih contoh mungkin mujizat keuangan misalnya, lepas dari jerat hutang dan seperti itu Pastor. Menurut Pastor apa yang buat mungkin jemaat bisa ambil langkah dalam kehidupannya berkata aku harus kerjakan ini untuk bisa dapat mujizat secara keuangan misalnya contoh. Nah kalau saya masalah keuangan ini banyak sekarang hari ini banyak orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan nih. Iya. Entah hutang, entah dikejar-kejar hutang atau dan segala macam, entah tagihan belum terbayar segala macam. Kalau saya anjurkan ini belajarlah pengucap syukur dalam segala keadaan. Nah salah satu kesalahan orang Kristen itu kadang seringkali adalah begitu mujizat. Misalnya nih contoh nih, ada orang hutang 10 miliar. Tiba-tiba dia minta duit 10 miliar, Tuhan berikan aku duit 10 miliar atau 1 miliar lah, uang hutang 1 miliar. Kalau aku dibayar hutangku 1 miliar, semua masalahku akan selesai. Tiba-tiba yang datang ke rekeningnya dia bukan 1 miliar, Pastor. Tahu yang datang berapa? 1 juta. Nah terus kemudian respon hati kita gini, alah cuma 1 juta. Bisa buat apa? Aku butuhnya 1 miliar. Nah, seringkali
Tuhan tuh lihat, lah kamu kok gitu ya. Tidak ada ucapan syukur. Gratefulmu kok nggak ada sih. Loh, buat Tuhan itu memberkati dia 1 miliar itu gampang banget. Iya. Tapi kadang dia mau lihat reaksi respon hatimu. Contoh nih, anak Pastor Mike si Bebet nih minta misalnya boneka besar. Tiba-tiba Pastor Mike itu pulang bawa boneka kecil. Terus dia bilang, "Papa kok enggak sayang sama aku sih? Harusnya kan aku maunya yang besar tadi, biar yang gede gini toh, Pak. Kenapa aku cuma bahas gini?" Nah, di situ seringkali kita tuh kita mau ngasih sih yang besar, tapi aku mau lihat respon hatimu tuh, ucapan syukurmu kayak apa. Itu menentukan, Pastor. Jadi reaksi kita ini terhadap setiap apapun pemberian di dalam Tuhan, sekecil apapun tuh pemberiannya, bisakah kau mengucap syukur? Itu menentukan nanti bagaimana kita akan mengalami mujizat kalau udah terima kecil, udah marah, jengkel, kecewa, ya Tuhan dia berkata, ternyata dia nggak siap, nggak ada iman. Aku dapati iman di muka bumi ini. Mujizatnya nggak bisa turun. Berarti tapi iman juga berarti berani saat dia Tuhan minta sesuatu dalam kehidupannya supaya dia bisa semakin naik juga dalam hal keuangan. Karena kan ada firman juga berkata bahwa kalau kita nabur kita akan menuai. Waktu kita melakukan itu berarti kita juga punya iman artinya di dalam itu, Pastor. Iya. Membayar persepuluhan misalnya contoh. Kan banyak orang sekarang meributkan hal itu. Karena ya macam-macam lah ya. Padahal itu ada wujud kita iman. Salah satu wujud iman kita bahwa kau Tuhan bisa nolong hidupku untuk mengalami breakthrough dalam hal keuangan. Apakah bisa seperti itu, Pastor? Perpuluhan itu kan sebetulnya kan simple. Itu kan law. Law-nya apa? Firman berkata Maliaki 3 ayat 10. Bahwa persembahan persepuluhan di dalam rumahku, maka apakah aku Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Law-nya apa? Begitu kau bayar perpuluhanmu, tingkap langit terbuka. Dan akan menghalau semua belalang pelahap. That's it. Artinya apa? Ya saya bayar setiap kali saya bayar perpuluhan, berarti tidak akan yang gerogoti duit saya, tidak ada belalang-belalang pelahap yang saya, dan saya percaya ada tingkap-tingkap langit yang dibuka. Kalau tingkap-tingkap langit yang dibuka kan bukan cuma masalah duit, bisa banyak hal. Kesehatan, apapun lah kebaikan melalui manusia. Tadi kan saya berkata Pastor Mike, 90% jawaban doa kita itu sudah ada di bumi melalui manusia. Kita bisa terima kebaikan dari banyak orang yang Tuhan suruh dan perintah dalam hidup kita untuk datang ke kita. Oke. Berarti iman itu dia melakukan perintah-perintah Tuhan juga, Pastor. Jadi kan bukan hanya berarti bukan hanya bersyukur ya, Pastor ya. Tetap ada yang namanya melakukan firman-firman Tuhan. Karena seringkali juga saya menghadapi teman-teman juga yang cerita bahwa mereka kenapa nggak bayar karena mereka takut kekurangan. Nggak cukup gajinya. Nah, itu nggak beriman. Kan? Nah, itu maksudnya jadi tuh reaksi iman kan juga ada di situ. Berarti dia berkata, "Pak, tapi kalau saya kasih nggak cukup." Malah nggak cukup. Ya gitu. Ujungnya malah nggak cukup. Karena dia percayanya memang itu. Saya bilang, "Nggak bisa, Pak. Ini kan cuma dapat berapa?" Itu kalau saya ngasih persepuluhan, ngasih persembahan lebih banyak lagi, saya akan susah. Pertama kita tanya lah. Oke. Sebetulnya Tuhan itu butuh nggak sih perpuluhanmu, duitmu? Harusnya nggak butuh ya, Pak. Surga emas semua ya. Surga kan kaya, nggak butuh uang kita. Yang dia cari apa? Ketaatan. Ya kan? Kan cuma ketaatan, faktor ketaatan aja. Mendengar tuh artinya juga taat. Nah jadi kalau kita ini bisa taat kepada Tuhan, buat Tuhan tuh lebih mudah. Ya kan? Tuhan tuh butuh duit perpuluhan saya enggak sebetulnya. Dia hanya mau lihat. Ulangan berkata, aku cuma mau lihat sih, kamu takut sama Tuhan apa enggak sih? Ulangan ngomong, perpuluhan Tuhan hanya butuh menguji apakah kamu takut akan Tuhan apa enggak. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita melakukan sesuatu yang kecil buat Tuhan tuh untuk kepentingan Tuhan. Enggak, untuk kepentinganmu. Ya kan? Perpuluhan tuh untuk kepentinganmu, supaya enggak ada belalang-belalang itu, penyakit, apa bencana. Itu tidak melahap kamu. Karena kamu masuk dalam the law of giving and tithing. Perpuluhan. Ya kan nggak akan kena belalang pelahap, istilah gitu. Oke. Nah ini kita nanti bahas persepuluhan lagi. Nanti lain kali aja ya, Pastor ya. Sekarang kita sedang bicara soal mujizat. Nah kita konsen lagi ke mujizat. Oke, Pastor. Ini ada pertanyaan.
saya nggak tahu ini benar atau tidak ya, tapi ini menurut yang bertanya berkata begini, mengapa manifestasi kuasa Roh Kudus sekarang semakin jarang, Pastor? Nah ini pertanyaan belum tentu benar juga ya, tapi Tentu bagaimana, benar. Pastor? Katanya semakin jarang nih. Gini, ada benernya, ada salahnya. Kalau benernya adalah karena orang kan seringkali lebih memakai logika hari ini Iya. dibandingkan supranatural. Jadi orang lebih berpikir pokoknya logis lah, yang logis lah, yang logis lah. Supranatural lama-lama diabaikan. Iya. Itu membuat akhirnya orang lebih percaya kepada logikanya, pada usahanya, pada kekuatannya, pada effortnya daripada percaya kepada supranatural yang dari Tuhan. Itu betul. Tapi kalau dibilang jarang sama sekali, ya enggak juga. Kalau kamu masuk ke tempat-tempat daerah yang istilahnya orang-orang yang cinta Tuhan, atau kemarin kamu pergi ke KKR Kesembuhan Ilahi, di situ juga kamu lihat banyak mujizat. Iya, Kan gitu. Nah, kenapa sekarang semakin jarang? Ya karena logika. Manusia apakah nggak boleh memakai logika? Enggak. Tapi kan supranatural itu kan tidak bisa dilogika. Iya kan? Iya, Misalnya kanker sembuh, logikanya di mana? Iya, harus proses dokter, apa kemoterapi, itu pun juga belum Saya ini tentu Pastor sembuh. ya, dalam KKR, beberapa kali KKR ya, saya tuh sering lihat orang sakit kanker otak sembuh dalam pelayanan saya. Saya tuh sampai bingung loh. Kok kenapa kanker otak, kanker rahim, kanker payudara, hampir kanker pada sembuh. Ada apa gitu maksudnya? Iya, iya. Dan itu kan tidak bisa dijelaskan secara logika. Iya. Gimana itu? Artinya kan apakah mujizat itu jarang? Enggak, saya masih terjadi luar biasa. Kalau saya pergi ke Afrika, yang daerah-daerah yang sangat terbelakang, itu mujizat nyata banget. Cuma mungkin gini, Pastor, bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan, sekarang dunia ini kan memudahkan segala sesuatunya. Ya misalnya kayak di zamannya Musa, mau menyeberang lautan nggak bisa pakai kapal, nggak bisa pakai, akhirnya pakai iman tuh, pakai suara Tuhan, pakai mujizat. Tapi di sekarang mungkin atur tuh penjemputan, atur transport, semua, sehingga kadang seringkali itu tadi ya, mungkin kuasa Tuhan jadi orang jadi berpikir yang lebih instan, lebih mudah. Malah yang gawat lagi lebih kelihatan. Pastor, ada yang gini. Ada orang-orang yang percaya bahwa kesembuhan itu sudah selesai. Karena Tuhan sekarang pakai dokter dan medis. Ada yang orang-orang Kristen yang percaya ke sana. Jadi mujizat itu sudah selesai sejak kitab Wahyu ditutup selesai. Mujizat itu sudah nggak ada lagi. Artinya yang ada adalah Tuhan pakai dokter. Apakah dokter salah? Ya tidak. Saya kan dokter. Tapi apakah Tuhan masih tidak bekerja melalui dokter? Ya masih lah. Sekarang kalau dokter berkata kamu sudah divonis kanker stadium 4 dan tidak ada kesembuhan, terus tiba-tiba sembuh gimana? Kan bukan dokter. Iya. Tapi kan dokter segala dokter. Operasi juga gak kelihatan, darah juga gak keluar, tiba-tiba tumor otaknya hilang. Dan saya sering lihat tuh orang sakit tumor otak sembuh. Nah, saya percaya mujizat itu sesuatu yang Tuhan sediakan sebenarnya, Pastor, ya, buat orang-orang yang percaya. Untuk istilahnya, kan kita ini kan seperti domba di tengah serigala. Segala-galanya kan susah, sulit menghadapi semua, sehingga Tuhan memberikan satu akses buat kita dengan namanya mujizat untuk mendapat pertolongan dalam kehidupan kita, kan, Pastor, ya. Nah, tadi bagaimana sih pas rasanya sih, Pastor, pada saat mimpin kesembuhan ilahi itu, Pastor? Kenapa? Bisa ngerasain wah ini Tuhan hadir nyembuhin atau gimana? Ada gak sih perasaannya gitu, Pastor? Saya beberapa kali sih ngalami sih. Beberapa kali KKR kalau hadirat Tuhan begitu kuat, begitu kuatnya gimana sih, Pastor? Begitu tangible tuh bisa dirasakan secara fisik, itu berasa banget. Begitu kuat hadirat Tuhan tuh saya biasanya bisa rasakan, wah ini Tuhan berkenan dan Tuhan mau menyembuhkan. Dan itu terjadi seringkali. Walaupun itu pernah terjadi di Putusibo, di tengah hujan yang begitu deras, hujan begitu lebat, tapi sakit kankernya itu sakit kanker payudara sama sakit kanker otak sembuh di sana. Kanker nosofaring juga sembuh. Kan nosofaring itu leher tenggorokan, itu juga sembuh. Kanker ketiak juga sembuh. Jadi tapi itu seperti ya bisa rasakan kehadirannya begitu real. Makanya berkali-kali kenapa kok Benny Hinn atau Kathryn Kuhlman berkata, kalau kamu bisa melihat Tuhan itu lebih real daripada baju yang kamu pakai, kamu akan terima kesembuhan.
Maaf, Pastor Hengki lihat nggak ada iman kan di Alkitab itu kan ada Paulus atau apa yang pernah melihat, aku lihat ada iman dalam hidup orang ini gitu. Atau Yesus ya pernah ngomong ya atau Yesus ya. Nah, ngomong aku melihat iman di antara orang-orang ini sehingga Tuhan menyembuhkan, mujizat turun. Apakah juga Pastor Hengki merasakan hal yang sama? Pernah ngalamin saya waktu di Mamasa. Oke. Di tengah 4.000 orang khotbah, dari Tuhan luar biasa, pujian penyembahnya bagus. Dan saya khotbah, di tengah khotbah sambil nangis, sambil bercurah air mata, tiba-tiba saya lihat satu wanita, saya masih ingat pakai pakaian coklat-coklat kotak-kotak gitu. Nangis, jamah Tuhan, saya lihat, wah ini pasti ada sesuatu dalam hidupnya yang dijamah sehingga dia sembuh. Karena saya juga lihat sebuah secercak bagaimana iman itu ada dalam hidup orang ini. Begitu saya tantang berkata, siapa yang sudah sembuh dari penyakit apapun? Ini orang ibu pertama kali lari ke mimbar. Begitu dia lari di mimbar, dia mulai cerita, ternyata dia kena namanya tumor tiroid atau tumor kanker tiroid di lehernya. Sudah pergi ke 3-4 dokter berkata harus diambil, harus dioperasi. Tapi karena dia takut, akhirnya dia tidak mau. Dan dia datang ke KKR itu. Dan malam itu kanker tiroidnya hilang. Itu saya lihat di mimbar tuh. Wanita ini tadi sangat beriman. Sambil nangis di bawah. Dan dia rasakan jambahan Tuhan dan dia betul-betul sembuh. Setelah wanita ini sembuh, nanti orang yang kedua sakit kanker ketiak sembuh, kanker payudara sembuh, terus kanker kaki sembuh. Itu seperti nular, kayak trigger. Waktu itu bisa ketahuannya ada timnya juga ya biasa. Ada timnya, ini satu ke depan, yang sudah sembuh maju ke depan. Tapi wanita ini pertama kali yang lari. Dicek dulu sama timnya. Karena makanya kenapa? Kalau saya suka dalam kesembuhan ilahi, orangnya sakitnya yang paling spektakuler, yang paling keren itu yang pertama. Sembuh duluan. Karena sudah gitu? nggak ada. Nah, karena memberikan pengharapan kepada jemaat-jemaat yang sudah desperate. Kalau dia sembuh, kenapa gua nggak bisa? Dan seringkali mereka yang sudah di ambang-ambang terakhir justru biasanya sudah apa ya, nothing tulus orang bilang. Pokoknya cuma percaya aja, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya dibandingkan dengan orang-orang yang masih punya uang, punya ini, nggak dijawab ya sudah nanti ke dokter. Punya asuransi. Nggak dijawab ya sudah nanti ke sini. Jadi itu yang menghambat kita ya untuk mendapat mujizat Pastor ya. Betul. Pastor, saya rindu punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berdoa nih sekian waktu, tapi saya belum punya anak. Berdoa, Gimana, bertanya ke Tuhan satu gini, kan sudah berdoa, udah puasa, udah baca firman, udah sungguh-sungguh, udah beriman, mungkin sudah bayar perpuluhan, sudah pelayanan, sudah memberikan yang terbaik, kok belum dikasih anak. Mungkin juga pernah dengar khotbah saya tentang bagaimana dulu saya punya anak, sudah dilakukan, mengucapkan, berkatakan firman tiap pagi, on the way, mujizat segala macam, sudah beriman. Kalau saya hari ini kalau sudah dilakukan semua yang saudara terbaik yang sudah bisa lakukan dan saudara tetap bisa punya anak. Kalau saya, menurut saya nih, kamu berdoa, Tuhan, apakah aku harus punya anak? Saya baru belajar sebagai pastor, maka saya bicara gini, apakah memang aku harus punya anak? Kalau memang Tuhan menghendaki aku punya anak, ya nanti Tuhan akan kasih pasti. Ya, tapi kalau sampai Tuhan berkata nggak usah anak, kamu nggak usah punya anak, misalnya gitu. Artinya apa? Ada ke depannya Tuhan lihat yang kamu tidak mungkin bisa, kamu kalau punya anak kan jadi masalah. Contoh nih, dulu ada orang 5 tahun nggak bisa punya anak, suami istri. Setia ke Tuhan, ke gereja, cinta Tuhan, bayar perpuluhan, ibadah, taat dan segala macam, minta anak, 5 tahun menikah tidak bisa punya anak. Tapi begitu dia sudah 5 tahun tidak punya anak, dia marah sama Tuhan, dia tinggalkan Tuhan, dia pergi, dia dugem, suami istri sudah tinggalkan Tuhan, dan akhirnya setelah dia pergi tinggalkan Tuhan, dia punya anak. Dan dia berpikir, buktinya aku nggak Tuhan malah punya anak. Ayo gimana Pastor? Tahu terus apa yang terjadi? Setelah punya anak dia cerai. Lebih baik mana? Iya. Nah, kadang kita tuh kan nggak tahu apa yang kita minta. Tuhan lebih tahu ke depan apa yang terjadi dalam hidupmu. Kenapa engkau tidak berdoa? Misalnya sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan tidak bisa punya anak, sudah berdoa, sudah beriman, sudah lakukan seperti yang hamba Tuhan perintahkan, kesaksian, lakukan, tak kerjakan semua, belum bisa. Sembahyang aja, Tuhan, apa memang kau tidak menghendaki aku punya anak? Kalau tidak menghendaki, aku tidak mau punya anak. Kita nggak apa-apa. Oke. Jadi itu ya Pastor ya. Jadi kalau orang yang lagi menantikan punya anak ini dan udah bertahun-tahun udah berdoa dan segala macam udah dilakukan, berdoa aja. Kalau misalnya memang Tuhan menghendaki
nggak usah, ya sudahlah. Ya saya ingat soal Hizkia ya Pastor ya. Kan Ya. dia mati, harusnya dia mati. Dia berdoa ke Tuhan minta panjang umur. Ditambah 15 tahun kan. Tambah 15 tahun, tapi akhirnya seluruh kerajaannya kan hilang tuh gara-gara Lahirnya Manasye. Manasye juga. Anaknya mendukakan hati Tuhan, membuat Israel dihukum, Membuat Israel menyembah berhala. Kemudian juga kekayaannya diambil semua akhirnya karena dia sudah perlihatkan pada orang-orang Karena Babel. dia minta sesuatu yang harusnya bukan kehendak Tuhan itu. Bahaya juga ya. Oke, Saudara Pastor, ini pertanyaan berikutnya nih. Kenapa ya orang kecewa sama Tuhan, mulai jatuh dalam dosa, hidup tidak sesuai dengan kebenaran, sudah tidak ke gereja, tapi kok hidupnya semakin diberkati katanya. ini tapi jangan iri ya jemaat. Ya sebenarnya saya rasa sih juga Daud juga pernah berkata ya Pastor ya. Gimana, melihat Pastor? juga. Ya kan Daud juga pernah berkata bahwa aku ini melihat orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, kok mereka kok hidupnya oke sekali. Terus? Sepertinya orang diberkati, tapi dia berkata sampai aku masuk ke dalam hadirat Tuhan dan aku melihat kesudahan mereka di tempat yang licin engkau taruh mereka. Ya kan sebenarnya. Jadi ini pertanyaan sebenarnya buat jemaat harus ngerti bahwa bukan jangan iri dengan itu. Karena pasti ada ujungnya, pasti tidak akan sesuatu hal yang baik. Iya, betul. Orang yang meninggalkan tempat yang Tuhan. licin kan. Artinya Kita kan hanya sawang sinawang, orang Jawa bilang, hanya melihat dari jarak jauh. Iya. Kamu kan nggak ngerti resikonya, bahayanya, kemudian berkat itu akhirnya menghancurkan dia. Iya. Kita kan nggak pernah tahu. Kayak tadi misalnya kamu, kita enak ya, nggak ke Tuhan aja gampang punya anak. Wah, aku ngotot punya anak, begitu punya anak malah bercerai, malah apa segala macam. Kita kan nggak pernah tahu. Iya. Jadi jangan iri kalau lihat orang lain kelihatannya sepertinya lebih baik dari kita, padahal dia nggak ikut Tuhan. Jangan. Kita nggak pernah tahu. Ya Karena kan? sebenarnya setan juga bisa kasih kan Bisa Pastor kasih. ya. Dan ukuran kita Mujizat atau keuangan itu setan juga bisa ngasih. bisa. Yesus aja ditawarin Kemuliaan. seluruh kekayaan itu kan sudah diberikan memberikan hak sebagai pada setan. Sehingga dia bisa memberikan pada siapa yang dia pengen kasih. Iya. Jadi saudara semua jangan pernah iri ya Pastor ya. Ya, betul. Nggak usah iri dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan sepertinya hidupnya lebih berhasil. Sekarang saya tanya, yang paling berharga dari hidupnya dia itu siapa? Saya tanya dulu. Berkat Abraham itu apa, Pastor Mike? Saya tanya. Yang terbesar. Berkat Abraham. Apa ya Pak? Kalau kita mikirnya ini kan duit kan. Tambah besar, tambah kaya, termasyhur, luar biasa di muka bumi kan. Sebetulnya apa? Bukan. Olehmu kaum di muka bumi akan menerima berkat. Alkitab berkata di kitab Kejadian 12. Olehmu kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Berkatnya apa? Keselamatan di dalam Yesus. Itu yang nomor satu sebetulnya. Buat apa? Alkitab berkata, Alkitab hanya tulis gini, hanya sebut satu orang kaya yang bodoh. Bodohnya di mana? Dia mengumpulkan hartanya, tapi dia kehilangan keselamatannya. Iya. Nah, jadi kita jangan iri dengan orang-orang fasik yang kelihatannya hidupnya enak, melimpah, kaya, enak, mau pergi luar negeri, tinggal pergi segala macam. Tapi kita berkata bodoh. Malam ini juga aku mengambil nyawamu dan kamu kehilangan keselamatanmu. Iya. Dan dengan apa kita menukar itu? Seluruh dunia bahkan tidak bisa ditukar, dengan keselamatan kita. Berkat yang terbesar di Abraham bisa turunkan ke kita adalah apa? Pada saat kita terima Yesus, olehmu kaum di muka bumi akan terima berkat. Berkat apa itu? Keselamatan di dalam Yesus. Berarti kita ini yang percaya ada orang-orang yang paling kaya sebenarnya. Paling kaya. Sudah terima keselamatan nih. Iya. Yang nggak bisa dibayar oleh apapun. Karena kita berkata orang kaya yang bodoh itu dia mengumpulkan hartanya, tapi malam itu nyawanya diambil dan dia kehilangan keselamatannya, dianggap bodoh. Tuhan menganggapnya. Iya. Oke, saudara semua, sekali lagi jangan kecewa ya. Jangan kecewa karena saudara punya lebih besar, lebih ajaib lagi di dalam Tuhan. Pastor, bagaimana menjaga iman kita tetap teguh dalam Tuhan? Sedang kita mengalami banyak permasalahan nih, Pastor. Bagaimana supaya tetap kuat nih? Teguh terus untuk percaya terus kepada Tuhan. Kalau saya gini, siap bicara tentang masalah manusia rohmu tuh engkau kasih makan nggak?
Kalau kita kasih makan manusia roh kita terus dengan kita mendengarkan firman, mendengarkan kesaksian, mendengarkan apapun, akan membuat kita semakin kuat dan semakin kuat dan semakin teguh. Iya. Apa yang kau beri makan itu akan yang jadi kuat. Apa yang tidak pernah kamu kasih makan akhirnya menjadikan kamu lemah. Jadi manusia rohmu tuh kau kasih makan tidak. Kalau kamu ingin punya imannya teguh, kasih makan imanmu. Terus dengarkan kesaksian, dengarkan bagaimana betapa dahsyatnya Tuhan atas hidupmu dan atas hidup orang lain. Nanti semakin membuat kita semakin teguh. Tapi kalau kita tidak pernah feeding, kasih makan roh manusia roh kita, ya tiba-tiba melemah. Kamu lebih khawatir dengan dunia, kamu lebih dengar medsos, kamu lebih dengar kabar dunia yang menakutkan dan segala macam. Ya akhirnya kamu jadi lemah. Jadi kasih makan manusia rohmu. Makanya ke gereja itu jangan hanya ke gereja. Jangan hanya cuma absen, datang, hadir minggu. Makan tidak makan terserah. Jangan. Cari tempat yang kau bisa terima makan. Ya kan? Iya. Supaya makin kuat. Supaya imanmu kuat. Oke. Nah, Pastor, kalau ada di Alkitab kan ada namanya kolam Bethesda ya, Pastor ya. Ada bahkan orang tuh ini masa penantian nih kan, ini masa penantian 38 juga. 38 tahun. 38 tahun loh, Pastor. Menantikan hal dan goncangan menurut saya air. itu mengerikan sekali. Karena mengerikan gimana ya? Sudah sakit 38 menantikan dan tiap kali melihat orang sembuh, yang lain sembuh dan Yang lain dia ditolak terus. kok dia enggak. Iya, dia terus tuh, Pastor, yang ada di situ dan hanya menunggu setiap hari bahkan hampir 38 tahun. Dia menantikan mujizat itu. Nah, itu bagaimana nih, Pastor? Orang yang sudah menantikan ini loh. Nah, ini 38 tahun tadi itu. saya bahas sama Pastor Mike nih. Jadi saya belajar tentang kolam Bethesda itu. Kolam Bethesda itu memakai kata sewaktu-waktu malaikat itu menggoncangkan air. Kata sewaktu-waktu itu adalah dari kairos ke kairos. Kairos itu artinya adalah divine moment atau waktu yang ilahi. Nah, apakah orang yang lumpuh 38 tahun tuh hanya menyaksikan air bergoncang itu satu kali? Menurut saya enggak. Apakah 1 tahun sekali? Menurut saya enggak. Karena kita tidak pernah menulis air itu bergoncang hanya 1 tahun sekali. Menurut saya si 38 tahun orang yang lumpuh ini, dia berkali-kali melihat air itu goncang. Tapi dia tidak pernah menjadi orang yang pertama kali mencebur ke dalam air itu. Sehingga akhirnya dia 38 tahun menanti di pinggir kolam dan dia tidak pernah sembuh. Artinya ada kesalahan. Saya pernah dengar satu firman bagus sekali. Dia berkata ini, bukannya Tuhan itu tidak mau menjawab doamu dan tidak memberikan mujizat di dalam hidupmu. Buktinya kairos itu datang gak cuma sekali. Mujizat itu gak datang cuma sekali, itu berkali-kali. Tapi seringkali paradigma kita yang salah. Apa yang salah? Orang lumpuh ini kenapa selama 38 tahun tidak pernah minta tolong sama orang? Nanti aku terletakkan di bagian pinggir kolam. Nanti kalau airnya goncang, aku akan jeburkan diri. Atau enggak, aku digotong duluan. Jadi gini, 90% jawaban doa kita itu sudah ada di muka bumi nih, Pastor. Melalui manusia. Nah, seringkali doa kita nggak dijawab itu karena apa? Kita berpikir itu jatuh dari langit. Itu 10%. Iya. Tapi 90% jawaban doa kita itu melalui manusia. Itu kalau misalnya mujizat masalah keuangan ya. Iya, oke. Itu 90% pertolongan kita Tuhan memakai manusia untuk menolong kita. Iya. Nah, orang yang di Bethesda ini harusnya dia punya istilahnya destiny helper. Orang yang menolong untuk membawa ke destiny-nya dia. Itu manusia. Esther tuh bisa naik ke atas tuh karena si Feros. Iya. Esther bisa naik ke atas karena apa? Karena si Mordekai. Yusuf jadi penguasa karena siapa? Firaun. Daniel bisa jadi penasihat 3 raja kenapa? Ya karena raja-raja itu. Nah, artinya dalam hidup kita ada orang-orang itu yang sebetulnya Tuhan kasih jawaban melalui orang itu. Iya. Tapi karena sikap kita atau perbuatan kita tidak menyenangkan ke orang itu, akhirnya kita menghalangi berkat itu sendiri. Jadi ini salah satu pertobatan saya. Iya. Jadi saya ini ternyata harus mempunyai relationship dengan orang yang baik. Karena saya tidak pernah tahu jawaban doa saya itu ada di teman sebelah saya. Iya. Itu loh, Pastor. Orang ini harusnya kalau baik-baik sama yang lain, nanti aku tak loncat duluan ya, aku tolong dorong ya. Iya, ini karena saya bilang kasihan banget di 38 tahun menunggu satu mujizat terjadi dalam kehidupannya. Ya, dan setiap hari dia melihat orang-orang lain ngalami, mungkin dalam kehidupan
jemaat juga pasti mungkin banyak juga mengalami Pak Pastor. Mereka melihat orang-orang lain disembuhkan, orang lain mengalami mujizat, sedang mereka sendiri ini menunggu di situ gitu loh. Nah, makanya tadi ada pertanyaan mungkin di awal itu kan, apakah itu acak gitu loh? Wes pokoknya Nggak. yang beriman yang duluan masuk, yang random siapa Jackpot. aja, pokoknya nggak peduli. Pokoknya kamu cepet dapat akan ini. Enggak ya. Tetap ada mujizat itu, ada bahan bakunya itu iman, itu pasti satu ada. Tapi juga Tuhan tuh lihat kamu tuh bagaimana. Oke, Pastor. Nah, sudah dengar di firman nih, sudah baca firman, sudah dengar kesaksian, sudah memperkatakan firman, kadang sudah mengalami sendiri, tapi kalau ketemu masalah baru tetap goyah nih. Ini kenapa ini, Pastor? Saya harus gimana katanya? Karena saudara lebih banyak tadi loh, yang baik, yang benar, yang mulia, sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara lebih banyak mendengarkan yang di luar daripada saudara mendengarkan apa kata firman, atau mendengarkan, contoh nih, orang sudah mendengar suara Tuhan, apakah dia nggak goyah? Bisa. Apakah orang sudah mendengar Tuhan, apakah dia tidak berontak? Bisa. Yunus pun juga berontak, akhirnya dia pergi ke Niniwe. Harusnya ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain. Abraham pun juga tidak langsung pergi ke Kanaan. Dia harus berhenti di Haran selama 15 tahun. Artinya apa? Seringkali banyak dalam hidup kita, jangan dipikir kalau sudah dengar suara Tuhan kok nggak goyang, bisa goyah. Jadi tetapkan hatimu, determine hatimu, putuskan dirimu untuk apa? Untuk berkata, Tuhan, aku pokoknya apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya. Keadaan mau kayak apapun, doa sepertinya belum dijawab, kenyataan belum terjadi, mujizat belum real, aku memutuskan untuk aku tetap menunggu dan mencari Tuhan. Itu sebuah ketetapan di hati. Jadi jangan sampai kita terus kemudian berkata, alah ngapain lah. Tiba-tiba kita merasa jadi ragu, jadi bimbang segala macam. Loh, orang bimbang tuh, Petrus saja jalan di atas air, sudah jalan nih, bimbang kok. Karena apa? Karena tiupan angin keras. Sama, bisa nggak orang berjalan dalam mujizat bisa mengalami kebimbangan? Petrus tenggelam. Ya kan? Dia kan bimbang di tengah mujizat yang dia jalani. Banyak orang juga bisa mengalami yang sama. Sudah dengar Tuhan, sudah apa, tapi kok bisa bimbang? Bisa, itu karena musuh paling dasar dalam manusia daging kita. Nah, ini perlu penting nih buat jemaat HTE dan pemirsa siapapun yang bukan HTE sekalipun. Ada satu musuh terbesar dalam hidup kita, Pastor. Tidur ikut kamu, makan ikut kamu, sikat gigi ikut kamu, ke mall ikut kamu, belanja ikut kamu, kemanapun pergi ikut kamu. Dan ini musuh terbesar kita. Apa, Pastor? Itu apa? Dagingmu. Catherine Kuhlman Oral Robert Benihin berkata, die to self. Daging kita ini musuh terbesar. Pembunuh destiny terbesar adalah daging kita. Engganmu, malasmu, penghalang mujizat. Penghalang. Dan itu di dalam tubuh kita. Makanya orang perlu namanya pikul salib sangkal diri. Kenapa? Membunuh daging kita. Itu makan ikut kamu loh. Tidur ikut kamu. Nih, Pastor, saya ingat kejadian di waktu Elisa. Ada seorang ibu yang anaknya mati dan kemudian datang ke Elisa tuh, Pastor. Ya. Dan waktu itu Elisa berkata, ambil tongkatku. Dia suruh Gehazi ambil tongkat, taruh di atas anak itu. Dan kemudian berangkat nih. Dilakukan, tapi kok nggak sembuh loh, jangan menyapa, kamu disapa orang gitu kan. Sampai ke sana dia nggak sembuh tuh. Sedangkan waktu dia berkata, ibu ini berkata, aku mau kamu yang datang. Si Elisa. Dia ngomong kepada Elisa. Baru Elisa ikut ke sana dan kemudian Elisa datang dan dia taruh badannya di atas anak itu dan kemudian anak itu jadi sembuh. Nah, itu kenapa, Pastor? Maksudnya mujizat itu kok bisa terhalang? Padahal Elisa loh yang menyuruh ini. Biasanya dia melakukan mujizat yang luar biasa. Pertanyaan gitu, kenapa kok Gehazi nggak sembuh kan? Iya, kenapa Gehazi nggak sembuh? Padahal dia sudah lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Yang Elisa lakukan. Nah, kadang seringkali mujizat memang begitu, Pastor. Tuhan tuh nguji, lihat, apakah kamu masih percaya? Ada contoh di Alkitab apa ya? Tunjukkan dirimu ke imam 10 orang kusta. Dia berjalan
pergi ke tempatnya imam itu, sembuhnya kapan? Saat dia mendekati ke tempat imam itu baru kesembuhan terjadi. Iya. Tapi kalau dia masih melangkah 1-2 langkah, contoh yang lebih jelas adalah pada saat menginjakkan kakinya di Sungai Yordan. Firman Tuhan berkata dengan Yosua dengan jelas, imam yang menginjakkan kakinya ke Sungai Yordan, maka air itu akan sebak. Iya. Dari hulu ke hilir. Nah, dalam kenyataannya pada saat imam itu menginjakkan kakinya di Sungai Yordan, air itu nggak sebak loh, Pastor. Itu yang saya pernah khotbah tuh. Air itu nggak sebak depan mata, begitu dia sudah lakukan dengan taat. Imam yang berdiri 4 orang ngangkat tabut di depan pakai shofar, kamu yang menginjakkan kakimu pertama kali ke dalam Sungai Yordan itu, maka sebak airnya. Pada kenyataannya pada saat imam itu menginjakkan tidak sebak. Nah, ini kebenaran bagus sekali nih. Saya pernah dengar khotbah daripada Bill Willis, nggak salah. Iya. Tapi di tengah imam itu menginjakkan kakinya di Sungai Yordan yang tidak sebak depan mata, mujizat itu tidak kelihatan depan mata. 29 kilo itu mujizat sedang terjadi. Jadi air yang dihilir dulu atau dihilir itu sedang bergulung. Cuma mata kita nggak lihat. Makanya kita berkata di kitab Matius berkata apa? Kalau engkau berdoa seolah-olah engkau sudah menerimanya. Sudah terima belum? Belum. Tapi engkau seolah-olah sudah menerimanya. Waktu kau menginjakkan kakimu di Sungai Yordan, sudah sebak belum? Belum. Tapi terjadi nggak? Terjadi di mana? 29 kilo. Mata nggak bisa lihat. Jadi banyak orang Kristen juga sudah berdoa, sungguh-sungguh sudah lakukan semua, sudah baca firman, sudah apa-apa. Tapi kan waktumu kan bukan waktu Tuhan. Iya. Seperti Robert Levin pernah berikan sebuah kesaksian. Dia lihat Tuhan Yesus di surga menangis. Tuhan, kenapa kau menangis? Loh, anakku tuh sudah berdoa minta mata, berdoa minta rumah, berdoa minta ini. Aku sudah kirim malaikat. Malaikat kirim berkat untuk mereka, rumah, mata, telinga atau apa yang dibutuhkan atau jantung. Mereka sudah perjalanan dari surga menuju ke bumi untuk memberikan kado dan mujizatnya. Tapi begitu sampai di bumi itu, lihat anak Tuhan. Kan kita nggak pernah tahu waktunya di Tuhan dan waktu kita. Iya. Entah setahun, 2 tahun, entah sehari, 2 hari, 3 hari, nggak pernah tahu. Begitu mujizat sudah mau mendarat di depan rumah orang itu atau ngalami dalam rumah orang itu, ternyata orang tua, nggak usah lah. Sudah tidak didapati iman lagi dalam hidup orang itu. Dan mereka pulang kembali ke Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, anakmu sudah tidak ada iman lagi. Nah, itu yang saya katakan dari awal tadi loh. Iya. Jadi jawaban dari mujizat kita juga beda-beda, Pastor. Iya. Saya ini punya pengalaman dengan mami saya kan sakit kanker payudara. 13 tahun beliau lewati. Dari SMP waktu kami pertama kali dengar bahwa dia sakit, kita berdoa semua. Tapi setelah berdoa tidak langsung sembuh, Pastor. Tapi yang anehnya diberi umur sampai 13 tahun melewati sakit kanker itu. Sampai kemudian kami sudah anak-anaknya sudah bisa menikah semuanya. Cuma saya sih terakhir yang belum sempat, tapi sudah bisa kerja, sudah punya pekerjaan, sudah punya mulai pelayanan semua. Baru beliau kemudian dipanggil Tuhan pulang. Jadi seringkali mujizat ini beda-beda nih. Orang yang dengar cerita saya juga, wih kok bisa bertahan 13 tahun sakit kanker payudara. Sekalipun itu nanti sudah pada saat meninggal memang sudah kemana-mana. Sudah nyebar kemana-mana. Tapi dia bisa bertahan 13 tahun itu juga suatu rekod. Mujizat juga buat kita juga ternyata loh, ini mujizat. Cuma memang beda seperti yang kita inginkan. Ada orang mengatakan wah pengennya sembuhnya ya kalau didoain langsung sembuh dong. Total. Jangan kayak gini tapi masih merasakan tapi umurnya panjang. Jadi mungkin saudara semua juga di rumah waktu Tuhan menjawab doa-doa kita tidak seperti sangka kita. Tidak seperti jangan sangka kecewa. Iya. Yang saya omongkan tadi. Padahal sudah dijawab. Kedua saya punya pengalaman dengan pas kelahiran anak saya yang kecil itu. Jadi ya ini kesalahan saya sebenarnya karena tidak menyiapkan secara keuangan karena hari itu salah informasi. Jadi karena BPJS saya pikir tanya-tanya sama teman. Waktu itu sebenarnya tanya sama adiknya Pak Hengki tuh karena barusan lahiran juga. Jadi tanya kemarin bayar berapa gitu. Oh Pak BPJS nanti VIP upgrade apa nanti bayar 6 juta gitu. Oh 6 juta murah ya gitu. Saya siap 6 juta nih Pastor. Terus? Begitu hari begitu hari masuk saya tanya kepada susternya. Ternyata yang di cover 6 juta Pastor. Salah dengar atau salah. Dan sudah harus bayar ternyata 33 juta hari itu. Dia bilang kalau masuk Pak ini nanti bayarnya 33, diskon 6 juta nanti 28, sekitar 28. Dan kalau anaknya masuk inkubator harus bayar 1,5 juta setiap hari.
Jadi akan bayar gitu. Saya bilang, oh, sudah. Saya tanya sama istri saya, gimana? Yakin kamu? Jadi kita gak punya uang nih. Tapi saya bilang, kamu kalau yakin saya percaya gitu. Kita pokoknya sepakat. Ya, ini makanya pentingnya sepakat juga dalam rumah tangga. Dia bilang, saya sepakat. Pokoknya aku percaya. Ya aku juga percaya kalau gitu. Ayo kita jalani. Sudahlah, kami akhirnya masuk. Dan saya tunggu mujizat dari Tuhan. Saya berdoa nih pastor. Wah, minimal ada yang datang ngasih uang, ngasih ini semua gitu. Dan begitu anak saya keluar dari ruang operasi, masuk inkubator 3 hari. Saya tambah, waduh 33 juta ini. Hari itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi saya bilang, ini gimana ini? Saya berdoa Tuhan, kok enggak ada yang ngasih gitu ya. Enggak ada yang ngasih jumlah itu. Saya tunggu sampai hari H mau keluar. Sepertinya mujizat gak ada pastor. Hanya uang 9 juta hari itu yang masuk. Terus? Saya turun ke bawah, saya cuma mikir gini, Tuhan, saya mau ngomong sama susternya, nanti saya mau ke atas. Saya pikir ada mertua saya bilang, mau pinjam dulu nih. Saya bilang sama dia, saya nggak punya uangnya, suster. Itu. Gitu ya. Terus. Saya bilang, saya mau pinjam uang. Saya bukan sama pinjam uang, saya nggak punya uangnya, saya mau pinjam dulu ke atas. Saya mau ambil uang di atas. Jadi saya cuma minta notanya dulu. Saya duduk di situ, susternya berkata, ya Bapak ini kemarin anaknya masuk inkubator ya. 1,5 juta setiap harinya. Iya suster, betul. Kemudian nanti ini masuknya VIP ya. Iya betul suster. Oke, dia kasih keluar tagihannya. Tagihannya 8,8 juta master. Dia kasih 8,8 juta. Dia bilang, ini tagihannya. Saking saya tuh gak ngehnya. Karena pikiran saya pokoknya ngomong gak punya uang, saya akan ambil ke atas. Saya bilang, suster maaf saya gak punya uangnya, nanti saya mau ambil ke atas dulu. Sampai suster tanya gini, loh Pak, Bapak gak punya uang segini untuk lahiran? Dia tanya gitu. 8,8. Ini 8,8 juta. Bapak enggak punya. Saya bilang, suster saya enggak punya uangnya. Nanti saya mau ambil ke atas dulu. Saking saya enggak ini. Terus dia nanya, Pak, di pikiran masih 33. Masih 33 karena sudah diomongi dari awal. Sebelum saya masuk sudah diomongi dulu sama susternya. Dan kemudian saya disodori kartu mesinnya. Loh Bapak kan bisa transfer aja. Kenapa harus ke atas lagi? Cuma 8,8 Pak. Terus loh berapa sudah 8, saya lihat tagihannya. Saya ketik langsung 8, saya bayar langsung. Sebenarnya saya punya ini 9 juta. Ada berubah pikiran ya? Iya kan. Saya ambil mobil saya telepon istri saya sampai getar tuh Pak. Karena bilang kita dapat mujizat loh. Ini aku cuma ditagih 8,8. Loh kok bisa gini-gini? Sudah kamu turun cepat. Kita pulang segera sebelum berubah pikiran. Saya antri di situ Pak. Saya lihat dia diantar sama satpam. Saya pikir wah ini gagal nih, nggak jadi suruh masuk lagi. Ternyata nggak dibukain pintu. Sampai rumah saya bawa tagihannya, saya kasih ke istrinya Pak Hengki, suruh ngecek dong ini kok bisa begini. Pak Hengki di sini Bu Lisial yang cek, loh Mike ini kamu sesar apa enggak? Saya bilang sesar Bu. Dia bilang loh ini tidak ada loh kata sesar di sini. Kamu lahiran normal. Loh ini sesar ini ada jahitannya. Ini lahiran normal. Jadi kamu nggak ada dokter anestesi. Nggak ada yang lain. Dan kamu dihitungnya sebagai pasien kelas 1. Walaupun kamu masuknya VIP. Oh. Saya bilang, nggak mungkin dong. Ini rumah sakit besar loh. Ini rumah sakit yang eksklusif lah kalau di sebut nama. Jangan sebut nama. Nanti ditagih ini nggak mungkin salah nulis dong gitu loh. Saya juga nggak tahu nih kok nggak bisa ada tulisan sesar di situ. Tidak ada anestesinya. Jadinya murah, normal persalinannya, sehingga dapat mujizat. Bu Lisa bilang begini tapi nanti beberapa hari biasanya kalau salah ditelepon lagi. Waduh, saya ketakutan. Tapi untung sampai sekarang nggak pernah saya ditelepon lagi. Itu buat saya jadi pengalaman mujizat. Saya alami sama itu. Oh gitu. Cuma saya kan waktu itu kan anak saya terakhir keluar kan harusnya angkanya sama VIP, harus bayar VIP. Tiba-tiba sudah dapat duit saya setelah hari yang kelima kan. Sudah ada duitnya, sudah ada. Beriman itu. Tiba-tiba hari terakhir waktu pergi ke kasir, keluar tagihan kayak kamu. Angkanya kecil juga. Saya shock. Gak salah ini sus. Padahal tadi malam aku tanya sekian puluh juta. Ini keluar angka sekian. Iya. Lah kok bisa? Lah aku udah siap duitnya tadi malam. Suster minta angka sekian, aku gak punya uang. Tapi kan akhirnya Tuhan berkati waktu itu. Tiba-tiba burung gagak datang muncul semua kan. Nah saya udah bawa duit ya nih. Tiba, ini gak salah enggak Pak? Kenapa kok bisa begini? Bapak gak baca? Anestesi diskon sekian per 75%, kamar B 70%. Ini kok diskon semua?
Ya, ini mujizat dalam bentuk Mujizat berbeda. beda-beda nih. Ya. Ada yang gini-gini. Gitu sih Pak. Jadi saya berasa benar-benar saya berkata mujizat itu jadi bagian kita orang-orang Kristen. Iya. Tuhan tuh mau berikan itu dalam kehidupan kita. Pastor, sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana sih supaya saya bisa melakukan mujizat juga nih? Wah, mungkin juga pengen KKR kesembuhan ilahi juga nih. Sebetulnya Alkitab tuh udah ngomong dengan jelas, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Kalau kita berkata tanda ini menyertai orang percaya, artinya apa? Saudara, ini orang percaya nggak? Kalau orang percaya, mereka mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku, bernubuat demi namaku, dan aku Tuhan akan menyertai. Jadi langkahnya gimana? Just do it. Tumpang tangan, doakan orang sakit, pasti lihat mujizat. Kalau tak doakan nggak sembuh gimana? Biasa itu. Iya. Yang menyembuhkan bukan kamu. Jangan dipikir kalau saya KKR kesembuhan ilahi, tidak ada yang nggak sembuh. Yang sembuh juga ada. Tapi yang nggak sembuh juga ada. Tapi bagaimana engkau lebih memikirkan, lebih punya keyakinan, lebih mikir berkata, bagaimana kalau sembuh? Daripada bagaimana kamu kalau tidak sembuh. Jadi lakukan saja perkataan Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan. Lakukan apa? Tumpang tangan aja udah doakan. Dalam nama Yesus, jangan dalam namamu. Nanti kau akan lihat mujizat. Sesimpel itu. Praktek langsung sesuai dengan yang Kalau Tuhan. perlu bangkitkan orang mati. Saya udah 5 kali belum bangkit nih Pastor. Tapi coba terus ya Pastor. Pasti tak coba lagi. Saya coba terus. Mesti kuat. Oke Pastor Hengki, saya rasa cukup sampai di situ. Ya. Kita mengucap syukur ya, mujizat adalah bagian dari kita orang-orang yang percaya. Tuhan sudah sediakan itu bagi kita semua. Pastor, ada satu hal yang ingin Pastor sampaikan pada jemaat soal mujizat supaya Harusnya mujizat itu adalah menjadi sebuah daily life kita, karena kayak kitab Kisah Rasul. Sampai malaikat pun mengetuk pintu. Dipikir malaikatnya Petrus, ingat? Iya. Padahal itu Petrus sedang keluar dari penjara, pintu penjara terbuka semua gara-gara malaikat berdiri di depan dia. Dan itu terjadi daily life dalam hidup Kisah Rasul. Mujizat itu jadi hal sesuatu yang biasa. Nah, harusnya sebagai orang Kristen mengalami mujizat itu hal yang biasa. Karena kita adalah manusia supranatural. Iya. Jadi yang perlu dicun adalah mindset kita. Bahwa kita harus jadi orang yang hidup secara supranatural. Karena Tuhan kita adalah Tuhan supranatural. Itu aja Pastor. Jadi, jangan membatasi ya Pastor. Janganlah. Yang membatasi Tuhan adalah pikiranmu, ketidakpercayaanmu, keraguanmu. Itu seringkali membatasi kuasa Tuhan bekerja. Karena noise tadi sekali lagi. Noise yang membuat kita jadi distract mempertanyakan semua. Tuhan. Mempertanyakan. Iya. Oke. Pastor, mari kita berdoa. Saudara yang hari ini yang menyaksikan podcast ini dan mungkin ada yang sedang sakit nih Pastor, mungkin juga. Saya juga pasti juga menunggu ini, melihat podcast ini juga mungkin ada teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang mengalami kesusahan. Mungkin saudara yang sedang butuh juga mujizat dalam hal keuangan. Mari kita akan satukan doa hari ini bersama-sama. Kita minta mujizat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Karena itu adalah bagian yang Tuhan sediakan buat kita orang-orang yang percaya, anak-anak yang Dia kasih. Pastor Hengki, silakan tolong berdoa buat jemaat kita yang hari ini juga menantikan mujizat dalam hidup. Mari kita berdoa bersama dimanapun kau berada. Kau yang sakit kepala, sakit telinga, sakit kaki, ada tumor, ada penyakit ginjal, ada penyakit telinga sebelah kanan, ada penyakit sinusitis di hidung, ada yang gagal ginjal, ada yang saudara ngalami harus transfusi darah karena penyakit anemia. Apapun juga yang kau alami, tumpang tangan pada bagian yang sakit. Mari kita percaya, kita berdoa. Saya tidak penyembuh, penyembuhnya adalah Tuhan Yesus. Bapamu hamba di surga, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba minta anugerah-Mu Tuhan dimanapun semua pemirsa yang ada di rumah hari ini. Hamba berdoa penyakit apapun mereka sudah menumpangkan tangan pada bagian sakit. Ku perkatakan penyakit ginjal kau sembuh dalam nama Yesus.
Tidak perlu engkau cuci darah lagi. Darah Yesus sudah menjangkau engkau. Dalam nama Yesus, semua penyakit jantung sembuh dalam nama Yesus. Jantung yang seringkali lemah, bocor, atau mereka mengalami pembengkakan, Kau perkatakan, aku kutuk setiap sakit penyakit. Kau pergi di dalam nama Yesus. Semua sickness, illness, kau pergi dalam nama Yesus. Tidak ada satupun sakit penyakit yang tetap ada dalam tubuh anak-anakmu. Kami perkatakan Tuhan di dalam nama Yesus, sakit tangan, telinga sebelah kanan, di dalam stroke, kami perkatakan kau berjalan sembuh. Buta melihat, aku perkatakan kebutaanku melihat, mata terbuka dan kebutaanmu hilang, telinga mendengar dan kau bisa mendengar, dan sekarang kau yang lumpuh berjalan, angkat tilammu dan berjalanlah. Terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Kami percaya bahkan yang mati pun dibangkitkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bukan hambamu, karena kuasa di dalam nama Yesus. Hanya ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap penyakit bow, setiap penyakit tunduk, setiap penyakit tunduk, setiap kematian tunduk di dalam nama Yesus. Aku perkatakan, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kau sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, hamba percaya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Hengki buat waktunya, buat doanya, buat setiap keluarga dari JKH dan Ever. Saudara semua, terima kasih buat saudara yang masih menyimak acara ini sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan dalam Deep Talk with Pastor. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.